Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa dan siswi kelas 6 yang soleh dan solehah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatannya dengan cara pertama, tetap diam di rumah. Jika ada aktivitas atau kegiatan di luar rumah, memakai masker. Kedua, cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan. Ketiga, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Keempat, rutin berolahraga. Dan kelima, tentunya ketika kita melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan, selalu untuk menjaga jarak atau social distancing. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Selamat kepada kalian yang sudah kelas 6. Semoga lebih rajin lagi ibadahnya, lebih rajin lagi belajarnya, dan tentunya lebih taat dan patuh kepada kedua orang tua kalian. Selanjutnya, Pak Guru akan memperkenalkan diri. Walaupun mungkin beberapa atau sebagian siswa sudah kenal dengan Pak Ade. Perkenalkan, nama Pak Guru Ade Rukmana. Di tahun ajaran sekarang, Pak Ade ditugaskan oleh sekolah untuk mengajar mata pelajaran TIK. Ada yang tahu TIK itu apa? TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Siswa dan siswi kelas 6 yang Pak Ade banggakan, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kepahaman yang baik. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Mohon disiapkan buku tulisnya, buku paketnya, dan alat tulisnya. Jika ada materi yang penting, silahkan untuk dicatat, supaya ketika nanti kalian lupa, kalian bisa membaca materi tersebut. Pernahkah kalian bermain catur melawan komputer, menang atau kalah? Mungkin kalian pernah menang, atau sebaliknya, selalu kalah. Pada permainan catur atau permainan lainnya, komputer terlihat sangat cerdas, sehingga kita sangat sulit untuk mengalahkannya. Oleh sebab itu, komputer sering disebut otak elektronik. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perbedaan kecerdasan manusia dan komputer, dan kita akan mempelajari tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mohon semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan selanjutnya silakan simak penjelasan yang akan Pak Ade sampaikan berikut ini. Otak manusia terdiri atas sel-sel khusus yang disebut neuron. Sel-sel neuron ini saling bekerja sama untuk memproses informasi dan merespons suatu aksi. Sedangkan otak komputer terdiri atas kumpulan sirkuit yang disebut dengan mikroprosesor. Disinilah letak perbedaannya. Otak manusia merupakan sel hidup, sedangkan otak komputer merupakan sirkuit elektronik. Lalu siapakah yang lebih cerdas, otak manusia atau komputer? Untuk menentukannya bergantung pada definisi terhadap arti kata cerdas itu sendiri. Jika cerdas itu berarti cepat dalam menyelesaikan operasi hitung matematika, komputerlah yang lebih cerdas. Komputer mampu menghitung jutaan operasi matematika dalam waktu 1 detik. Sedangkan manusia membutuhkan waktu sekian detik untuk menjumlahkan bilangan 3 digit. Jika cerdas berarti memiliki daya ingat yang baik, komputerlah yang lebih cerdas. Komputer dapat menyimpan seluruh koleksi buku yang ada di perpustakaan dan mengingat informasi yang ada dalam buku tersebut satu persatu tanpa ada kesalahan. Bagaimana dengan manusia? Pernahkah kalian mencoba untuk menghafal sebuah buku yang sangat tebal?
Jika cerdas berarti membuat keputusan sendiri, manusialah yang lebih cerdas. Manusia dapat menghitung, mengolah informasi, dan membuat keputusan dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Sedangkan komputer hanya dapat menghitung dan mengolah informasi berdasarkan perangkat lunak atau software yang digunakannya. Jika cerdas berarti berpikir kreatif, manusialah yang lebih cerdas. Manusia dapat berpikir kreatif setiap hari. Buktinya adalah dengan adanya penemuan, karya seni, dan buku-buku di sekitar kita. Dan komputer adalah salah satu penampungan manusia. Walaupun komputer memiliki kecerdasan tertentu, tetapi manusia memiliki peranan penting dalam sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 elemen penting, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, dan pengguna atau orangnya atau disebut brainware. Ketiga komponen ini saling melengkapi sehingga komputer dapat digunakan. Jika salah satu komponen ini tidak ada, maka komputer tidak bisa digunakan. Kita sudah mempelajari tentang perbedaan kecerdasan manusia dan komputer. Materi selanjutnya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pernahkah kalian melihat robot? Robot adalah salah satu contoh kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu sendiri adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi yang disusun dan dikembangkan secara keilmuan. Demikian penjelasan materi pada hari ini. Selanjutnya silakan kerjakan soal-soal yang ada di halaman 7 dan 8 pada buku paket TIK. Setelah selesai dikerjakan, kemudian kalian foto dan kirim ke nomor Pak Ade. Kerjakan di buku paket. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.